Papa kamu kemana, Nak? Harusnya dia di sini. Harusnya dia gendong kamu sekarang. Bunda kuat kok. Iya, Bunda harus kuat. Aduh, kenapa lantainya kayak goyang? Aduh, kepala aku pusing. Aku harus buru-buru telepon Mas Bima. Udah ditelepon berkali-kali, tapi tetap aja gak diangkat. Aku tahu kamu pasti lagi di rumah mama kamu. Aku capek selalu ngalah. Aku istri kamu. Aku ibu dari anak kamu. Tapi yang kamu peduliin cuma mama kamu sendiri. Aduh, kepala aku. Tolong. Sabar ya nak, bentar lagi matang. Kamu pasti lapar ya. Kalau pagi-pagi tuh repot banget rasanya. Wah, kamu lagi masak apa sayang? Biasa, cuma sayur sop doang biar gampang. Oh iya, kamu mau sarapan sekarang atau dibungkus? Dibungkus aja deh, aku takut telat soalnya. Halo? Iya mah, ada apa? Bima, nanti pulang kerja mampir ke rumah ya. Dari tadi dada mama kayak nggak enak gitu rasanya. Oh iya mah, nanti aku kesana ya. Mas, nanti malam kan rencananya kita. Nanti dulu ya sayang. Mama tunggu ya, jangan sampai nggak kesini. Awas loh. Iya mah, usahain ya mah. Mas, kok kamu langsung iya aja sih? Kamu gak nanya aku dulu, kan kita udah ada janji. Mama lagi gak enak badan sayang. Harusnya kamu ngerti kan. Kita pergi jalannya nanti aja ya. Yaudah, cepet siapin bekalnya. Aku nunggu di depan ya sambil manasin motor. Jangan nangis ya nak. Udah jam istirahat. Aku coba telepon Mas Bima ah. Kok nggak diangkat sih? Padahal jam segini harusnya dia udah istirahat. Padahal aku cuma pengen ngobrol sebentar sama kamu Mas. Kita kan cuma ada waktu pas malam doang. Itu pun kalau malam aku sibuk ngelonin anak kita. Aku coba telepon sekali lagi deh. Siapa tahu diangkat. Loh, kok ditolak sih? Aku lagi teleponan sama mama. Aku ini istri kamu mas. Kenapa buat minta waktu kamu aja kayak nunggu giliran? Padahal kita udah jarang banget ngobrol. Tapi di sela waktu kosong kamu pun tetap aja nggak ada waktu buat aku. Cuma kamu yang selalu ada buat bunda nak. Sekarang bunda lagi sedih karena papa kamu nggak pernah ada waktu buat kita. Ternyata kayak gini ya rasanya jadi istri. Harus serba bisa. Ngerjain kerjaan rumah aja harus sambil gendong anak. Ya ampun, berasa remuk nih badan. Pegal-pegal banget. Maaf ya nak, kamu jadi kebangun gara-gara bunda gerak. Soalnya badan bunda pegal banget nak. Ya ampun Rizka. Emang gak capek nyapu sambil gendong bayi kayak gitu? Enggak kok bu, paling pegel dikit. Soalnya kalau nggak diberesin nggak enak liatnya, jadi berantakan. Tapi kamu kelihatan pucat, lagi kurang sehat bukan? Hah? Masa sih bu? Ah, ini mah pucat karena nggak make up aja. Maklum kalau punya bayi kan nggak sempet ngerawat badan. Iya sih kamu bener. Oh iya, suamimu mana? Kok jarang kelihatan? Kerja bu, biasa. Oh kerja, tapi kalau tiap libur juga jarang kelihatan. Iya, kadang kalau libur suka pergi ke rumah mamanya karena mamanya lagi kurang sehat. Jadi di rumah kalau malam aja pas pulang kerja. Itu juga buat tidur doang. Kasihan banget dong kamu. Padahal kalau lagi punya bayi gini peran suami penting banget loh. Takutnya kamu malah kena baby blues. Aman kok bu, aku mah masih bisa ngurus semuanya sendiri. Ya udah, kalau butuh bantuan panggil aku aja ya, jangan sungkan. Iya bu, makasih ya. Aku cuma pura-pura kuat. Sebenarnya aku juga capek sama semua ini. Maaf ya nak, bunda jadi cengeng kayak gini. Mas, aku mau ngomong sebentar sama kamu. Apa? Ngomong aja.
Jujur, sebenarnya aku capek. Bukan capek fisik aja, tapi juga capek karena selalu sendirian. Kamu kayak gak berperan apa-apa buat aku dan anak kita. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku juga capek kerja dari pagi sampai malam. Kurang apa aku di mata kamu sampai berani ngomong kayak gitu? Mama kesepian, Bima. Mama butuh kamu sekarang. Kamu mau kemana, Mas? Aku belum selesai ngomong. Aku harus ke rumah mama karena mama nggak bisa tidur. Kamu nggak usah ikut ya, karena repot kalau bawa bayi. Hal sepele gak bisa tidur aja. Harus kamu yang kesana, Mas. Terus gimana sama aku yang tiap hari ngurusin bayi tapi kamu gak pernah peduli sama sekali? Itu gak adil namanya, Mas. Kamu lebih peduli sama mama kamu daripada aku dan anak kita. Jangan bandingin soal itu, karena aku juga harus prioritasin mamaku. Dia udah sepuh, tinggal sendirian. Masa aku sebagai anaknya nggak boleh ngasih perhatian ke mamaku sendiri? Bukan gak boleh, tapi kamu juga punya keluarga di sini. Aku istri kamu, tapi malah gak pernah dikasih perhatian. Kalau anak kita rewel aja, kamu gak pernah tuh mau gendong. Pasti selalu aku yang turun tangan. Mama lagi butuh aku. Nanti kita bahas masalah ini ya. Aku juga cuma sebentar kok ke rumah mama. Aku pergi dulu ya. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Kesini aja aku harus ngurus sendiri tanpa didampingi suami. Padahal kalau ada Mas Bima yang nemenin, pasti seneng banget. Bu Rizka, silakan. Bayinya ditimbang dulu ya. Suaminya nggak ikut nemenin, Bu? Enggak, Bu, soalnya kerja. Ih, aku tuh sering lihat dia kesini sendirian terus tahu, Mas. Kasian ya. Jangan ngomong gitu. Apalagi suaminya emang sibuk kerja jadi nggak bisa nemenin. Aku kirim foto ke Mas Bima deh. Siapa tahu dia seneng. Mas, alhamdulillah si Dede imunisasinya nggak rewel. Imunisasinya udah selesai ya, Bu. Silakan digendong lagi bayinya, Bu Rizka. Kalau nanti malam demam, cukup dikasih ASI aja ya, jangan dulu dikasih obat. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Oke doang. Dia benar-benar gak peduli, bahkan ke anaknya sendiri. Kerjaan masih numpuk banget, nggak bisa pulang cepet nih kayaknya. Halo, Mah. Iya, kenapa, Mah? Bima, Mama gak enak badan. Dari tadi dada Mama sesak. Kok bisa kambuh lagi sih, Mah? Mama minum obat belum? Udah, tapi kepala Mama jadi pusing. Mama takut karena sendirian di rumah. Bima, kamu mau kemana? Mama saya sakit, Pak. Saya harus pulang sekarang. Tunggu dulu, Bima. Laporan kamu belum selesai nih. Nggak bisa main pergi gitu aja dong. Selesai dulu laporannya. Nanti saya lanjut lagi deh, Pak. Ini darurat, Pak. Saya ngerti orang tua itu penting. Tapi kamu juga punya tanggung jawab di sini. Maaf, Pak. Saya harus pergi. Pokoknya nanti saya kesini lagi deh buat beresin kerjaannya. Loh, itu bukannya Bima anak kamu ya? Iya, emang sengaja aku suruh dia kesini. Mah, Mama kenapa, Mah? Masih sesak nggak, Mah, dadanya? Iya, Mama dari tadi nahan sakit. Untung kamu datang. Kok tiba-tiba bilang sakit sih? Perasaan dari tadi Ibu Sulasmi kelihatan sehat-sehat aja deh. Harusnya Mama tuh banyak yang istirahat. Jangan banyak gerak, Mah. Ama tuh kesepian, Bima. Sejak kamu nikah, rumah ini jadi sepi banget. Aku kan sering kesini, Mah. Tapi tetap aja Mama kesepian. Sekarang Mama pengen kamu tinggal beberapa hari dulu di sini ya. Mama takut kenapa-napa kalau sendirian. Iya, Mah. Nanti aku bilang ke Rizka kalau aku bakal nginep sementara waktu ya di sini. Bima, bukannya kamu punya bayi ya? Kalau kamu nginep di sini nanti istri kamu sendirian dong. Rizka bisa jaga diri kok, Tante. Mama ini orang tua kamu, Nak. Mama yang melahirkan kamu. Kayaknya Bu Sulasmi sengaja dia pura-pura sakit biar Bima mau nemenin dia terus. Kasihan istri Bima pasti harus banyak ngalah karena mertuanya egois kayak gini. Ya Allah, panasnya masih tinggi banget. Ini pasti karena imunisasi nih, jadi demam gini. Minum dulu ya sayang. Ih,
Kok dia nggak mau minum susunya? Ayo dikit aja nak, kamu kan harus minum susu. Capek banget rasanya ya Allah. Urus bayi sendirian itu benar-benar tersiksa. Aku nggak kuat. Bunda coba telepon papa kamu dulu ya. Mungkin papa kamu bisa pulang cepat biar bisa bawa kamu berobat. Kamu tenang ya nak. Ayolah Mas Bima, angkat. Cuma sebentar aja, anak kamu lagi sakit. Kenapa sih selalu begini? Tiap aku butuh, kamu nggak pernah ada. Kamu tuh papanya, kenapa sih nggak pernah peduli? Aku bener-bener gak kuat ngurusin dia sendirian. Mas, kamu tuh kemana? Aku butuh kamu. Kenapa kamu selalu ninggalin aku dan anak kita? Aduh, kok rasanya kayak dingin banget ya. Perasaan tadi cuma pusing doang. Kayaknya aku kecapean deh. Aku coba ambil air hangat dulu deh. Aku gak boleh tumbang, karena kalau aku sakit, siapa yang mengurusin aku? Aku harus kuat. Sabar ya nak, bunda di sini. Jangan nangis terus. Panasnya belum turun-turun juga. Ya Allah, sebenarnya aku salah apa sampai harus sendirian kayak gini? Mana bayinya rewel banget dari tadi. Di kamar nangis, dibawa keluar juga nangis. Papa kamu kemana nak? Harusnya dia di sini. Harusnya dia gendong kamu sekarang. Bunda kuat kok. Ya, bunda harus kuat. Aduh, kenapa lantainya kayak goyang? Aduh, kepalaku pusing. Aku harus buru-buru telepon Mas Bima. Udah ditelepon berkali-kali, tapi tetap aja gak diangkat. Aku tahu kamu pasti lagi di rumah mama kamu. Aku capek selalu ngalah. Aku istri kamu. Aku ibu dari anak kamu. Tapi yang kamu peduliin cuma mama kamu sendiri. Aduh, kepala aku. Tolong. Rizka, sadar yuk Rizka, ini kamu udah di puskesmas. Kamu dengar suara aku kan Rizka? Tekanan darahnya turun bu, kemungkinan dia kecapean sama kurang istirahat. Tolong dibantu pola makannya ya bu, biar kondisinya cepat stabil. Iya suster, dia kayaknya emang kecapean banget karena ngurusin anak sendirian. Ini bayinya juga lagi sakit loh. Betul bu, jadi sebaiknya buat beberapa hari ini dirawat dulu di sini. Kalau begitu saya tinggal dulu ya bu. Iya suster, makasih ya. Apa aku coba telepon suaminya Rizka aja ya? Halo, ini Bima ya? Ini aku Bu Santi, tetangga kamu. Loh, iya Bu, ada apa ya Bu? Tumben kok nelpon? Istri kamu pingsan, sekarang dirawat di puskesmas. Anak kamu juga lagi demam. Kamu di mana sih sebenarnya? Pingsan? Oh, kok bisa Bu? Ya karena kecapean ngurusin anak sendirian. Saya nemuin dia pingsan di halaman rumahnya. Kamu kemana aja sampai nggak tahu kondisi istri sama anak kamu yang parah begitu? Kenapa sampai ngebiarin istri kamu dalam kondisi kayak gini? Iya Bu, aku kesana sekarang. Kalau kamu nggak buru-buru kesini, berarti kamu keterlaluan. Akhirnya kamu sadar Rizka, aku udah hubungin suami kamu buat kesini. Kamu istirahat aja ya, biar aku yang jagain anak kamu. Bu, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama, kamu tenang aja ya Riz. Mah, Rizka pingsan. Sekarang dia di puskesmas. Aku harus kesana, Mah. Kamu jangan pergi. Kamu kan tahu nak, mama juga lagi gak enak badan. Dada mama ini sesak. Kamu tega ninggalin mama sendiri. Mah, ini masalahnya istri aku yang sakit, Mah. Anak aku juga ada di sana, Mah. Aku gak bisa ngebiarin dia tanpa kehadiran aku. Oh, jadi mama ini gak penting buat kamu. Dari dulu nih ya, mama yang ngurus kamu. Sekarang punya istri, mama jadi dilupain. Bukan dilupain, Mah, tapi ada waktunya. Rizka itu hampir tiap hari sendirian. Sekarang dia jatuh sakit, Mah. Semua ini juga karena salah aku, gak bisa bantu dia ngurus anak. Tapi kalau mama kenapa-napa gimana? Kamu gak mikirin perasaan mama? Mama kelihatan baik-baik aja kok, Mah. Tadi aja mama masih bisa ketawa-tawa kan? Apa jangan-jangan mama cuma pura-pura sakit ya? Kamu nuduh mama pura-pura sakit. Mama ini orang tua kamu. Aku gak nuduh, Mah. Aku cuma sadar tiap aku mau ke Rizka selalu ditahan dengan alasan yang aneh. Selalu mama yang harus diduluin. Jadi sekarang kamu pilih istri kamu. Mama ini gak penting lagi. Aku punya tanggung jawab lain, Mah. Aku gak bisa begini terus. Nanti kalau rasa sakit diminum aja ya obatnya tuh.
Bima, jangan pergi. Akhirnya kamu datang juga. Kamu lihat sendiri tuh kondisi istri kamu. Rizka, maafin aku ya Rizka. Kalau kamu lebih peduli sama mama kamu, pergi aja. Aku nggak apa-apa di sini. Aku bisa sendiri tanpa harus ada kamu. Aku salah, aku bener-bener salah. Aku kebanyakan rutin perintah mama sampai lupa sama kamu dan anak kita. Aku tinggal di luar ya. Kalian ngobrol aja silakan. Aku minta maaf ya karena udah ninggalin kamu. Aku pikir aku lagi jadi anak yang berbakti. Ternyata aku adalah suami yang gak bertanggung jawab. Aku nggak minta kamu ninggalin mama kamu. Aku cuma mau kamu juga ada buat aku. Jangan malah menelantarkan aku kayak gini, Mas. Aku capek kalau ngelakuin semuanya sendiri. Iya, aku janji. Sekali lagi aku minta maaf ya. Pokoknya mulai sekarang prioritas aku adalah kamu dan anak kita. Mama tetap aku pantau, tapi kalian gak boleh terlantarkan. Aku kasih kamu kesempatan sekali ini aja. Kalau terulang, aku nggak tahu aku masih kuat atau enggak. Makasih ya, aku bakal buktiin. Aku gak mau kehilangan kalian. Aku sayang banget sama kamu, Rizka. Malam ini aku di sini buat temenin kamu. Cepet sembuh ya, sayang.